alhamdulillah kita melihat kebijakan seorang Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti terhadap tokoh politik. Ini kan dua-duanya tokoh politik, ya, satu Tom Lembong dan satu Hasto yang memang membuat gaduh politik nasional. Tapi dengan kepiawaian beliau memutuskan untuk memberikan abolisi dan amnesti, menurut Prof seperti apa, Prof? Ya, jadi begini, amnesti dan abolisi itu sangat mencerminkan bagaimana kepemimpinan seorang presiden atau seorang raja secara lokal, regional maupun internasional. Nah, dengan abolisi dan amnesti sebagaimana yang pernah diperoleh oleh Pak Suwito dan Muhammad Natsir dulu waktu PRRI, di sana ada pertumpahan darah, tapi Presiden Soekarno ya, memberikan amnesti dan abolisi, sehingga beberapa yang ikut pergolakan itu menjadi pahlawan seperti Sapudin, Muhammad Natsir dan lainnya. Nah, sekarang Prabowo menunjukkan kebesaran, kecerdasan dan pendekatan akademik dan keadilan sebagaimana janji-janjinya dulu. Nah, kita lihat apa realisasi janjinya. Satu adalah mengenai akan membebaskan para tahanan, tidak memang patut dibebaskan dan itu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi di As dan Is Channel dengan Prof Abbas Rahar. Baik, Prof. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Ya, so far so good. Karena ada berita-berita gembira akhir-akhir. Walaupun di kalangan aktivis ada beda pendapat, ada perguncingan itu tentang janji dan kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden. Namun saya selalu menyampaikan, insya Allah Prabowo dengan legasi kakek, bapak dan pamannya Subianto, ayahnya Sumitro dan Margono itu tidak akan menggoyahkan janji Prabowo Subianto sebagai presiden untuk melakukan hal-hal yang positif dan baik bagi bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, konstitusi dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan utama Pancasila sesuai dekrit Presiden 5 Juni tahun 2009. Itu keyakinan saya. Ya, memang selama ini LSM PIS ya, terutama dengan PIS dan hasilnya memonitor ya janji-janji politik ya selama ini sudah hampir 1 dekade ya, hampir 1 tahun ya. Betul. Menjelang 1 tahun ini kita mencoba melihat apa saja janjinya, apa saja yang sudah menjadi realisasi. Nah, akhir-akhir ini ya dalam minggu ini kita dikejutkan dengan dua peristiwa besar yang betul-betul membuat kegaduhan politik yang sangat luar biasa. Di satu sisi penegak hukum katanya sesuai dengan fakta hukum, di sisi lainnya banyak sekali profesor, dokter dan sebagainya yang mengikuti persidangan. Jelas-jelas persidangan yang sifatnya rekayasa. Alhamdulillah kita melihat kebijakan seorang Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti terhadap kedua tokoh politik. Ini kan dua-duanya tokoh politik, ya, satu Tom Lembong dan satu Hasto yang memang membuat gaduh politik nasional. Tapi dengan kepiawaian beliau memutuskan untuk memberikan abolisi dan amnesti, menurut Prof seperti apa, Prof? Ya, jadi begini, amnesti dan abolisi itu sangat mencerminkan bagaimana kepemimpinan seorang presiden atau seorang raja secara lokal,
regional maupun internasional. Nah, dengan abolisi dan amnesti sebagaimana yang pernah diperoleh oleh Pak Soeharto dan Muhammad Nasir dulu waktu PRRI, di sana ada pertumpahan darah, tapi Presiden Soekarno ya, memberikan amnesti dan abolisi, sehingga beberapa yang ikut pergolakan itu menjadi pahlawan seperti Sapudin, Muhammad Nasir dan lainnya. Nah, sekarang Prabowo menunjukkan kebesaran, kecerdasan dan pendekatan akademik dan keadilan sebagaimana janji-janjinya dulu. Nah, kita lihat apa realisasi janjinya. Satu adalah mengenai akan membebaskan para tahanan, tidak memang patut dibebaskan, dan itu sudah sekitar berapa ribu orang. Yang kedua, merealisasikan tentang makan bergizi. Nah, ini dihebohkan orang, tapi sebetulnya makan bergizi kan luas sekali masyarakatnya, luas sekali ya administratifnya. Di situ yang terjadi ada orang-orang yang ngerjain Pak Prabowo ini, gitu. Jadi sehingga mendegradasi ya nah, kebijakan-kebijakannya. Nah, kita lihat lagi misalnya ya terakhir ini masalah pembelembong itu. Nah, di sini maka rezim yang lama yang telah melakukan kontrol dan sandera terhadap aparatur negara, lembaga maupun personalnya, ini perlu bersih-bersih, sudah harus mulai. Ya. Nah, dan bersih-bersih itu apa? Ya hakimnya, mungkin jaksanya, dan kemudian beberapa ormas-ormas yang terlibat dalam memviralkan bahwa kepatutan hukum memang ahli hukum katanya, tetapi bahwa ini sebetulnya adalah semacam melawan hukum. Kenapa? Para guru besar, para ahli hukum yang sangat juga berpengalaman mengatakan ini ada yang tidak betul. Jadi sudah mulailah para hakim-hakim yang kemarin terlibat. Dan saya pikir hanya itu, sekarang dengan adanya PKI gaya baru, mereka sudah menyusupi segala sisi kehidupan. Sehingga untuk itu maka Pak Prabowo itu perlu diingatkan, dan alhamdulillah di situ ada ya ketua MPR-nya seorang aktivis juga yang selalu dipercaya beliau, yaitu Ahmad Muzani ya. Nah, jadi untuk itu maka langkah-langkah itu adalah di satu sisi janji-janji yang sudah ada itu direalisasikan secara terstruktur bertahap, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin besar. Dan yang patut diketahui juga bahwa perilaku-perilaku orang-orang sekelilingnya dan beberapa menteri yang merupakan orang-orang dari rezim yang lama, kalau tidak salah ada 23 menteri dan sebagainya, dan mereka mempunyai juga jabatan ganda. Nah, ini akan mendegradasi dulu ya, dengan 5 kilogram bakhil membuat heboh, selesai. Ada lagi yang lain. Nah, kemarin soal rekening begitu juga. Itu kan luar biasa. Jadi apa namanya, rupanya batu sambungan untuk Prabowo berjalan memimpin negeri ini masih cukup banyak. Banyak sekali. Coba seperti yang disampaikan oleh Said Diku dan Amsori. Ya, walaupun cara penyampaiannya saya diberikan keras dan ini ya maklum orang Makassar, orang Bugis ya begitu kan. Yang lain lagi dengan Amsori, anak Minang, tetapi mereka itu adalah intelektual muda dari Nusantara ini yang akan menggerakkan, yang menegakkan Pancasila dan membela negara. Begitu, Bu. Jadi sebetulnya secara tidak sadar mereka itu backup Pak Prabowo untuk melahirkan suatu legasi kepemimpinannya nanti. Dan mungkin bisa juga malah kalau berhasil menyiapkan bonus demografi untuk 2045, maka paradoks yang ditulis sebagai pemikiran strategis Pak Prabowo itu tidak akan terjadi, punah ke Indonesia, pecahnya Indonesia tahun 30. Beda dengan pemikiran Luhut, yang Luhut LBP ini sejak tahun 66 udah nakal anak muda ini. Ya, saya katakan anak muda, dia jauh di bawah saya umurnya.
dan saya tahu betul. So waktu itu beliau kira-kira segenerasi dengan Ria Mizar, ya, waktu KPI. Dia nyebrang KP1. KP1 ini dibuat oleh kelompok tertentu. Yang di sana tuh ada orang-orang merah dan kawan-kawan terbawa arus kawan-kawan Nasrani itu, saya tunggulah akhirnya ada perjalanan, namun tidak banyak peranannya. Nah waktu diangkatan juga begitu. Bisnis juga Kembali ke bersih-bersih, Bro. bersih-bersih. Nah, ini kan sabab-musabab daripada Panglembong. Hasto ini kan jelas-jelas ini politisasi yang begitu bikin gaduh di Indonesia. Semua orang membaca bahwa ini jelas-jelas politisasi rezim sebelumnya. Iya. Nah, sekarang ini Prabowo sudah menunjukkan sikapnya dan kita dari LSMP memberikan apresiasi ya Prof ya. Iya tentunya. Nah, Makanya kita sekarang bisa terutama Panglembong Hasto juga memberikan apresiasi kepada kebijakan tentang PPATK yang memblokir rekening tidur. iya. Nah, ini kan ada semuanya bikin kegaduhan politik. Betul. Tapi sabab-musabab itu kurang seharusnya harus dibersihkan dulu. Ya, sabab-musababnya akar masalahnya itu adalah Jadi tidak cukup dengan mengubah jadi kebijakan. kepemimpinan 2 periode ini, ya, kepemimpinan 2 periode memberikan 5 peluang besar ini. Memberikan peluang untuk melakukan korupsi dan KKN. Ya. Itu diciptakan. Iya, makanya kalau sudah. Nah, kemudian ya, jadi yang kedua adalah membiarkan dinamika pergerakan pemikiran-pemikiran ateis dan komunis berkembang secara tidak disadari. Yang ketiga, ya terperangkapnya para aparatur negara dan di track istilahnya itu adalah sandera politik. Kemudian folk baru, semua itu kemudian itulah akar masalah sehingga terjadilah kegaduhan sampai sana. Alhamdulillah, ini Pak Prabowo sudah menunjukkan ini. Tinggal sekarang bersih-bersihnya di mana kan? Kan begitu. Jadi mereka hakim-hakim yang terlibat kemarin, mereka yang memberikan dukungan pemikiran itu harus dicatat semua dan rekam jejak mereka tidak. Itu yang saya maksud. Jadi contoh seperti PPATK kan mereka memiliki satu kebijakan yang meresahkan. Terakhir kan dicabut itu. Menurut saya itu tidak cukup. Memberikan kebijakan yang meresahkan masyarakat itu, kami dikasih yang tindakan dengan apa? Ya dipecat. Gitu. Karena juga ada proses, ya, jadi proses pembelajaran gitu. Ya inilah Bu. Di satu sisi beliau ini macan Asia, ya. Tapi di satu sisi dia sebagai politisi dan akademisi mungkin mempunyai pertimbangan. Coba siapa yang akan menduga terjadinya amnesti dan operasi terhadap 2 tokoh yang dikejar di mana-mana oleh rezim yang mana? Semua aparatur digerakkan, semua LSM dan yang merupakan ya terbol itu semua terlibat di dalam mendorong ya Tom dan Hasto ini di baju kuningkan dan dipenjarakan. Nah dengan demikian, Nafik ya, ini semangat, ini kesel. Ya ini yang kesel itu bukan ini sekarang. Kelompok rezim lama itu ya era pemimpinan Jokowi, LBP. Jadi era yang lama ini kan sudah rezimnya sudah berubah. Ya sewajarnya lah. Ya sewajarnya itu kebijakan rezim saat ini sudah harus menunjukkan kinerjanya. Ya kita bersyukur ya dengan 2 langkah terakhir ini. Mudah-mudahan kita memberikan semacam dorongan agar Prabowo ini terus untuk membersihkan rezim lama ini dari kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat. Begini, bagi mereka adalah tupi honor tupi. Kalau tidak, ya tak, mereka segera akan semacam di Pulau Bulukan. Jadi konveksi Bandung akan banyak membuat ini orange. Nah, cukup besar ya komunitas-komunitas yang mendukungnya. Dan kemudian begini, satu lagi gerakan ini akan terus bagi mereka itu to be or not, it should be Prabowo harus diganti, Gibran harus tetap. Nah ingat ada namanya itu maklumat Jogja, ya lah Prosofyan, Yasno mantan kasar dan beberapa gugus ya
mengharapkan pemerintah Pak Prabowo ini membersihkan segera yang Habib maksudkan tadi. Yang kedua adalah petisi 4 jenderal, ya, tokoh-tokoh termasuk Wapres Pak Tri Sutrisno dan sekian lagi yang lain. Itu juga mengharapkan perlunya ada perubahan. Nah, mudah-mudahan lah ya. Nah, sekarang lagi yang dihebohkan dan antara saya masih yakin dan antara ini terkontrol oleh Prabowo. Mudah-mudahan. Karena betapapun ya, seperti sekarang ini dia cukai kan dia tempatkan. Imigrasi dia tempatkan orangnya. Ya, kita lihat lagi yang lain. Dan dengan undang-undang TNI yang baru ini mudah bagi Prabowo untuk mengamankan kebijakannya. Nah ini dia. Mudah-mudahan ini berjalan. Nah kemudian ada gangguan ini, itu dan sebagainya yang dikaitkan ya. Ya insya Allah seputar ya ring 1, ring 2-nya Pak Prabowo itu memang 1, 2, 3 dan saya sebut di sana. Bagi saya masih bukan catatan apakah bersih dia mendukung Prabowo tidak. Tapi orang-orang yang saya kenal yang dulu sejak mulai di Menteng, di mana saya kenal dari masa mudanya ya seperti Bulani itu Fadlison ya, kemudian beberapa yang muda-muda lainnya saya tahu mereka. Dan juga di sana ada putranya mantan Pak Jo Sabio di sana. Kemudian barangkali saya dengar anaknya Cimia juga dari itu. Jadi banyak generasi muda yang memberi dukungan pada beliau pada komunitas politiknya maupun di luar. Jadi sepanjang saya berdiskusi dengan forum-forum yang ada, dengan beberapa forum petinggi, forum purnawirawan terjun, dengan forum aksi, aliansi perguruan tinggi, saya juga pernah sehat di sana. Kemudian dengan komunitas peradaban, saya juga pernah sehat. Dan beberapa yang lain. Mereka kadang-kadang kaget mereka itu dengan gayanya Pak Prabowo ini. Tapi tetap saya balik lagi, seperti podcast kita di PIS ini, pada tahun-tahun yang lalu dan sebelumnya, kita selalu berpikir dengan background pendidikannya, background keluarganya, background ya perilaku politik dan pribadinya, insya Allah ya. Memang kata orang tak ada gading yang tak retak, tapi retaknya itu kecil sekali dibanding ini. Dan dalam Islam bagaimana nih? Ambillah yang paling sedikit moderatnya dari yang ada sekarang. Itu demikian. Ya itulah gambaran saya. Jadi PIS tetap memberikan dorongan dan dukungan kepada Pak Prabowo. Ini menurut saya dan tetap mengkritisi. Oh iya, Nah, kita tetap mengkritisi menjadi catatan kita. Pada saat berkampanye kemarin banyak kali janji politik yang belum kita penuhi dan kita akan tuntut terus supaya rejim ini semakin hari semakin baik dan sesuai dengan amanat konstitusi yang kita harapkan. Ya, jadi saya menyebut dua nama tadi bukan menjilat ini. Saya kenal mereka dari muda. So, kalau saya menjilat, silat saja saya sejak zaman dan insya Allah dengan langkah-langkah politik yang strategis ini untuk meredakan kegaduhan politik itu selayaknya ya, membuat kegaduhan ini harus diambil tindakan itu catatan saja. Iya, kalau catatan saya sudah beberapa menteri itu yang jelas tertangkap, data ada, fakta ada, KPK tahu, semua tahu, catatan tahu. Ya, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Apapun yang melanggar hukum sesegera mungkin ditindak. Dan juga kita memberikan apresiasi pembebasan tahanan yang berbau DE, yang berbau politik, yang mencemar nama presiden dan sebagainya, itu juga akan segera dibebaskan. Ini salah satu poin terbaik oleh rejim yang saat ini. Dan satu hal, saya sangat gembira, 2 Letnan Jenderal yang dekat dengan Prabowo sekarang ditempatkan pada posisi strategis. Satu di cyber. Ya, berarti seluruh data yang bergerak. Siapa namanya, Bro? Legend, tidak populer soalnya ya. Tapi dia orang bagus. Saya tahu. Ya karena ya saya kebetulan dekat dengan mantan-mantan Akbil ya, AMF, AKB. Jadi ya. Di seluruh ini dia lagi berbenah saat ini. Oh, berbenah. Jadi masalah kontrol itu sudah mulai dipegang. Dan kemudian mudah-mudahan juga
BNN-nya, masalah pergerakan lainnya juga demikian. Tapi semua bekerja terus gitu. So, di mana-mana sekarang peristiwa Cianjur, peristiwa di Pemalang, peristiwa di Padang. Tahu gitu, orang Minang itu paling toleransi. Dunia mengatakan itu, sejarah mengatakan itu. Karena apa? Dia besar di kampung, dia besar di rantau, dan membangun negara di seputar Indonesia. Ya memang kalau kita lihat banyak sekali langkah-langkah strategis untuk sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Oh iya. Antara lain kemarin masalah 4 pulau kan. 4 pulau yang dicapai oleh seorang menteri diberikan kepada provinsi lainnya itu menjadi kegaduhan politik. Tapi beliau sedang 4 pulau di Aceh, kemudian juga ada yang di Papua. di Papua. Ya jadi itu beliau udah atasi. Jadi mudah-mudahan kejelian beliau ini terus berlanjut sehingga rezim yang kita harapkan, rezim merah putih ini betul-betul merah putih, Bro. Ya, Itu catatan kita. Semoga rezim merah putih ini menunjukkan betul-betul merah putih. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan bersama Prof. Abbas Taha kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Hasil dan episode yang lebih menarik dan lebih tajam. Makasih, Bro. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.